Pengen punya penghasilan di affiliate tapi malu nampilin muka karena nggak pede dengan penampilan kita yang seadanya. Dan kali ini akan buatkan tutorialnya bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berjualan tanpa harus menampilkan wajah, baik saat membuat konten ataupun saat live streaming. Dan ini tuh penting banget buat kalian para afiliator. Stay tune di channelnya Kang Adi. Now you're on Kang Adi channel. Jadi don dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman-teman semua ya, saya akan buat video bagaimana caranya kita membuat sebuah konten dengan kemasan yang menarik. Dan pastinya kalian bisa terapkan di Shopee Affiliate ataupun di TikTok Affiliate. Atau bahkan mungkin kalian juga akan terapkan di akun pribadi kalian seperti di Instagram, Reels dan sebagainya. Lalu gimana sih Kang caranya? Yuk kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah buat teman-teman semua ya, misalnya nih Akang punya produk mikrofon dari Mixio. Nah misalnya gimana sih Kang caranya kita bisa bikin konten yang tidak harus menampilkan wajah. Nah kemasannya teman-teman yang pertama ya yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan dulu bentuk dari mikrofon ini. Nanti kalian coba cari angle-angle yang menarik. Misalnya kalian mau foto seperti ini, atau mau miring seperti ini, atau mungkin kalian mau highlight di bagian dalamnya. Tetapi kalian yang pertama-tama itu harus cari tahu dulu kira-kira dari produk ini tuh mana yang mau di highlight ya. Karena Mixio ini adalah sebuah mikrofon wireless, jadi kalian yang harus dilakukan itu adalah highlight dari pertama charging case-nya, yang kedua itu mikrofonnya, yang ketiga itu transmitternya, kemudian isi dalaman serta fitur yang ada di Mixio ini. Nanti akan bakalan spill ya teman-teman ya si videonya. Nah setelah itu kalian lakukan hal ini ya teman-teman ya. Kalian simpan produknya, kemudian kalian misalnya mau menambahkan lagi ornamen yang bagus. Contohnya misalnya mouse gaming ini ya teman-teman ya. Nah ini sebagai cahayanya misalnya supaya penampakan dari video kalian itu bagus. Atau misalnya kalian mau nambahin lagi pot bunga seperti ini. Atau misalnya ini nggak perlu, kita simpan aja pot bunga di sini ya teman-teman ya. Nah yang penting produknya itu kelihatan seperti ini, jadi tampak cantik ya teman-teman. Nanti akan spill yang jadinya ya teman-teman ya. Nah yang setelah itu kalian siapkan deskripsi. Nah Kang kalau misalnya saya nggak tahu cara membuat deskripsi untuk si produk ini, gampang, kalian tinggal masuk aja e-commerce seperti ini ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman nanti coba masuk ke Tokopedia ya misalnya ya, atau kalian misalnya masuk ke Shopee, terserah, nanti terserah kalian enaknya di mana. Nah di sini ada deskripsi ya teman-teman ya. Nah di sini pastikan teman-teman semua lihat deskripsinya ya. Jadi ini adalah tutorial untuk pemasangan. Yang kedua ini adalah fitur-fiturnya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang ketiga ini lihat ya teman-teman ya, sorry, yang 1, 2, 3 ini adalah merupakan deskripsi dari si produk tersebut ya, serta fitur-fiturnya ada di sini. Nah kalian coba catat dulu, nanti ini simpan misalnya di dokumen kalian atau di Word, atau kalau kalian misalnya mau catat boleh dicatat atau dihafalkan juga boleh, terserah dari teknik teman-teman semua. Yang terpenting dari deskripsi ini kalian kuasai ya. Nah setelah itu kalian lakukan hal ini. Nah kalau misalnya kalian tuh paketnya baru datang ya teman-teman ya, pastikan untuk si produk ini tuh di unboxing di depan kamera. Itu pasti teman-teman sudah bisa semua ya. Yang keduanya, kalian ketika misalnya mau menjelaskan produk ini, itu kalian coba sesuaikan dengan angle-angle-nya. Misalnya contohnya kalian siapkan dulu intronya ya. Pagi-pagi sudah dapat ketukan dari abang paket. Nah itu dibuka nanti. Lalu yang kedua, nah ternyata ada Mixio S13 Pro. Nah kalian coba highlight si produknya seperti ini. Nah setelah itu kalian coba cari tahu, atau mungkin kalian bikin sebuah konsep di mana si posisi barang ini punya angle yang cukup bagus. Contohnya kayak begini ya teman-teman ya. Nah ketika kalian misalnya sudah membuat script dari deskripsi tadi, usahakan kalian coba jelaskan mengenai misalnya si charging case ini dilengkapi oleh baterai yang berapa mAh. Kemudian teman-teman bisa jelasin fiturnya seperti ini ya. Misalnya buat teman-teman yang misalnya butuh mikrofon dan kemudian fiturnya banyak, nah coba kalian spill di sini untuk fitur-fiturnya dan jelaskan sesuai dengan deskripsi yang ada. Lalu pastikan teman-teman semua tidak ada yang terlewat ya, bicara mulai dari build quality-nya atau bahannya seperti apa, kemudian fiturnya apa, fungsi dari tombol ini apa ya teman-teman ya. Nah yang kedua baru kalian jelaskan mengenai transmitternya. Nah untuk transmitter yang ini cocoknya misalnya untuk iPhone kah, untuk apa namanya Android kah ya teman-teman ya.
Setelah itu kalian bikin video berulang kali. Kalau misalnya ada yang salah, tapi kalau nggak ada yang salah bisa 1 kali take itu syukur ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian coba bikin si setupnya itu lebih menarik lagi ya teman-teman ya, seperti ini. Ini kalau kan ada speaker di sini kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian itu kontennya pengen kelihatan bagus, pastikan teman-teman tuh ke highlight ya. Jadi siapkan juga misalnya tempat yang menarik ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau udah sempet bikin konten yang cuman pengen videonya aja, nah kalian bikin kontennya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi highlight dari si charging case-nya, mikrofonnya, dan juga si transmitternya. Pastikan semua ini terreview dengan baik. Biasanya untuk membuat konten review seperti ini itu kurang lebih kalau teman-teman masih baca skrip bisa sampai 2 menitan. Tapi usahakan untuk si skripnya itu dibikin lebih cepat lagi ya teman-teman ya, untuk 60 detik aja. Nah kita lihat contohnya di sini ya teman-teman ya. Nah ini adalah footage ya teman-teman ya. Ini adalah footage atau video-video potongan yang sudah kita ambil dan sudah kita record sebelumnya. Nah ini adalah proses dari unboxing ya teman-teman ya. Proses dari unboxing, kemudian kita masuk ke bagian buka paket. Nah setelah itu kalian mulai keluarkan seperti ini. Nah di sini adalah bagian highlight produk ya teman-teman ya, mulai dari bungkusnya. Setelah itu kalian mulai keluarkan deh produknya. Nah dalam satu produk itu misalnya ada apa aja nih isinya. Nah kalian langsung di sini coba kemukakan ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada produk seperti kabel charger, kemudian kartu garansi, serta pouch yang cantik ya teman-teman ya. Nah ini kalian coba highlight seperti ini produknya supaya bisa menarik penonton. Jadi konten ini bisa tanpa wajah teman-teman ya. Nah kalau saya di sini disematkan watermark, karena seringkali terjadi pencurian konten ketika kita misalnya menampilkan video tanpa wajah. Nah jangan lupa juga teman-teman semua, kalau mau pakai teks seperti ini ya teman-teman ya, ini usahakan tidak lebih dari 4 baris ya teman-teman ya, atau 4 kata, supaya tidak terlalu musingin orang yang nonton video kita. Nah karena ini adalah mikrofon wireless, artinya saya harus membuat sebuah pembuktian mengenai dari reduksi kebisingan ya teman-teman ya. Nah di sini saya mulai review untuk fitur serta bagaimana si mikrofon ini bisa mereduksi kebisingan. Jadi yang terutama teman-teman ya, ketika kalian mau bikin konten tanpa wajah itu harus jelas produknya, di highlight jelas, mulai dari bahan, kemudian apa saja di dalamnya, kemudian kalian lanjutkan gunakan transisi-transisi yang menarik ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya spill si videonya ya setelah tutorial ini. Nah kemudian setelah itu teman-teman bisa record dulu di sini menggunakan handphone teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman nih belum ada ininya nih Kang, katanya si aplikasinya atau misalnya DAW-nya, dah nggak usah ribet-ribet ya teman-teman ya, bisa pakai mikrofon yang ada dulu atau dari handphone ngerekamnya. Nah untuk ngerekamnya teman-teman bisa langsung aja ngomong dari handphone ya teman-teman ya. Setelah itu kemudian kalian nanti masukin ke CapCut, atau misalnya kalau kalian mau pakai mikrofon boleh pakai mikrofon Mixio seperti ini. Ini sudah proper banget buat konten karena suaranya cukup bersih teman-teman ya. Dan yang keduanya, dia itu bisa ngereduksi kebisingan hingga 60 desibel. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin voice over dengan mikrofon yang harganya cuma 290 ribuan ya, ada di sini ya teman-teman ya, bisa untuk iPhone dan juga bisa untuk Android. Nah, setelah kalian record teman-teman ya, kita balik lagi ke CapCut. Nah, ketika kalian misalnya sudah masukin narasinya di sini, teman-teman ya, sesuaikan dengan footage yang sudah kita bikin ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah totalan footage saya. Ada banyak banget di sini ya, ada 1 2 3 4 5 6. Nah ini ya sampai kurang lebih 12 footage. Nah semua ini saya potong-potong ya teman-teman ya. Saya cari dulu di mana angle yang pas di setiap narasi yang masuk. Jadi di footage yang ini saya sesuaikan dengan review dari produksi Mixio ini ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian ketika misalnya bikin konten tanpa wajah itu sesuaikan dengan narasi serta potongan video atau footage yang pas ketika kalian misalnya menjelaskan produk tersebut ya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian malu menampilkan wajah. Kedatangan lagi paket pagi-pagi ya, tiba-tiba abang tukang paket sudah langsung gedor-gedor. Langsung aja kita buka paketnya. Dan langsung aja di sini ternyata ada sebuah mikrofon yang punya nama di kalangan konten kreator di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Mixio. Mixio adalah sebuah brand yang ternama dan sudah tidak asing di telinga para konten kreator. Buat kalian-kalian yang memang lagi cari mikrofon untuk kepentingan konten, rekomendasinya ada di S14 Pro, dimana untuk daya baterainya dia bisa bertahan hingga 12 jam.
Bahkan untuk charging case-nya dia sudah dilengkapi dengan baterai 800 mAh. Selain itu, mikrofon ini bisa banget digunakan di mana aja dengan penggunaan kebisingan yang cukup baik. Dan kemudian kalau kamu ingin menggunakan efek reverb, kamu tinggal setting aja. Dan dengan begitu, kalian bisa juga sambil sing-song atau menambahkan lagu ketika kalian misalnya lagi bosan saat live streaming. Dan buat kamu-kamu yang mau tahu gimana kualitas suaranya, langsung aja cek di sini. Kita langsung coba aja mikrofon Mixio S14 Pro, dan ini untuk iPhone ya teman-teman ya, yang portnya masih berbentuk lightning seperti ini. Nah, kayak gimana sih kualitas suaranya ketika saya sekarang ngonten dengan pintu terbuka menghadap ke jalan raya langsung? Kalian bisa dengar banget ini noise-nya kedengeran, ada desis, ada gemuruh, itu adalah noise yang dihasilkan dari jalan raya. Kita langsung coba mikrofon S14 Pro ini. Nah, ini adalah kualitas suara dari Mixio S14 Pro. Kualitasnya oke banget ya teman-teman ya, suaranya nggak kayak robot. Dan ini tuh benar-benar bikin kalian saat konten dan akan menyampaikan pesan itu bisa terdengar dengan jelas. Bayangin aja, harganya masih ramah di kantong. Kalau kalian penasaran dengan mikrofon yang bikin kalian suaranya lebih profesional, Akang sudah sematkan di keranjang kuning. Lalu pertanyaannya, Kang, apakah konten yang tanpa wajah itu bisa menghasilkan uang? Bisa banget teman-teman semua ya. Yang terpenting 3 unsur yang harus kalian pahami adalah yang pertama visualnya jelas, kemudian tidak terlalu gelap ya si kameranya, yang artinya kalian harus ditunjang oleh lighting. Yang ketiga atau yang paling utama adalah audio ya. Itu kalian mau menggunakan mikrofon boleh, tidak pun tidak apa-apa, tetapi yang jelas untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton itu kalian perlu sebuah media untuk menyampaikan suara supaya tidak terjadi atau tidak terganggu oleh noise-noise yang ada di sekitar kita teman-teman semua ya. Nah, lalu bagaimana Kang dengan misalnya personal branding yang nantinya akan terbentuk di akun tersebut? Nah, teman-teman bisa lihat banyak banget kok akun-akun yang sempat saya bahas di konten yang ini yang hanya menampilkan produknya saja teman-teman ya. Artinya konsistensi is the key dan content is the king. Itu ya teman-teman ya kesimpulannya ya. Konsisten adalah kuncinya dan konten adalah rajanya. Jadi kalian usahakan ketika misalnya dapat produk seperti ini, ambil angle yang terbaik. Angle-nya itu berdasarkan setup dari background kalian. Jadi usahakan kalian tuh bikin sebuah tempat yang eye catching. Jangan lupa juga lampunya yang warna-warni. Kemudian jangan lupa sudut-sudut kamera atau sudut-sudut pengambilan si produk ini tuh diperhatikan juga. Kok ribet Kang? Iya memang kalau tanpa wajah ribet teman-teman ya. Jadi kita perlu banyak latihan untuk mengambil shoot angle produk. Lalu gimana nih Kang kalau misalnya tuh kan harus bikin 10 konten satu produk, tapi saya nggak nampilin wajah? Gampang teman-teman ya, simpel aja. Teman-teman tinggal mindsetnya dirubah dulu, jangan sampai kalian terbebani ya. Jadi bikin sebuah konten yang atau mungkin daily vlog ya, yang misalnya kalian pergi ke sebuah tempat terus tiba-tiba dapat ide konten, terus kalian highlight si videonya, atau mungkin kalian misalnya nih lagi live streaming tanpa wajah, kalian bisa boosting di sana ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kelemahannya ketika konten tanpa wajah itu akan lebih terbatas ya teman-teman ya si idenya. Dan biasanya kebanyakan orang-orang yang bikin konten tanpa wajah itu lebih di boosting di live streaming teman-teman semua ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba kembangkan lagi idenya, bisa menggunakan AI ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman misalnya bingung bagaimana perintahnya, teman-teman bisa masuk ke video yang ini. Di sana juga ada beberapa prompt yang bisa kalian download ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kalian misalnya mau bikin konten tanpa wajah, artinya kalian harus siapkan sudut pengambilan kamera. Yang kedua itu setup dari si barang tersebut, artinya background yang bisa mendatangkan kenyamanan bagi penonton. Yang ketiga adalah sebuah pesan yang harus membangun rasa kepercayaan audiens terhadap kita ya teman-teman ya. Artinya kita bisa mereview produk dengan baik dan kemudian kalian juga tunjukkan fitur-fiturnya. Lalu bagaimana dengan misalnya tipe produk fashion? Kalau untuk tipe produk fashion tuh lebih banyak banget ya teman-teman ya. Bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil bikin konten tanpa wajah ya, misalnya lagi duduk atau mungkin lagi cari inspirasi, atau mungkin kontennya yang bisa yang lainnya ya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan juga AI. Jadi jangan terbatas oleh beban yang bisa membuat tertekan, tapi yang jelas kalian terus kembangkan ide-ide kalian ya teman-teman semua ya. Jadi
Kalau dirasa video ini agak berbelit-belit, maaf ya teman-teman ya, karena ini terus terang aja saya dadakan karena baru ada ide, dan spesial nih buat teman-teman semua karena kemarin juga saya sempat ngeliat nih gimana caranya buat teman-teman yang malu tampil di depan kamera itu bisa tetap jadi seorang konten kreator. Nah, di next video saya akan bahas bagaimana caranya kalian tetap tampil pede saat live streaming dan analisa Shopee live stream kenapa pop-up-nya bisa hilang ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa stay tune di channelnya Kang Adi, dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, dan juga pastinya stay tune dan jangan kemana-mana. See you in the next video.